Oke, selanjutnya silahkan kalian periksa kanan kirinya siapa yang tidak hadir. Kalau ada yang nggak hadir, nanti kalian bisa bilang ke ibu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu akan membacakan sebuah teks ya. Nanti siapa yang bisa tahu teks itu teks apa, nanti angkat tangan untuk menjawabnya. Nah, ibu akan bacakan sebuah teks ya. Kalian dengarkan. Sejarah hidup Soekarno 1901 sampai 1970. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Sejak mengenyam pendidikan di HBS Surabaya, Bung Karno telah aktif dalam sejumlah pergerakan nasional. Pada 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. Karena kegiatan politik itu, Bung Karno bersama Gatot Makupaja, Maskun, dan Supridinata ditangkap penjajah di tahun 1930. Mereka pun diberi hukuman penjara selama 4 tahun, tapi dibebaskan kembali pada 1931. Bersama Bung Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada 1949 ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS, dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1950. Bung Karno juga wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 681 TK tahun 1986. Ia pun dikukuhkan menjadi pahlawan proklamator. Dari teks yang tadi Ibu bacain, siapa yang udah tahu apa teks yang tadi Ibu bacain? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, betul. Siapa lagi yang bisa? Ya, silahkan. Teks biografi, teks kisah hidup. Ya, betul. Jadi, teks yang tadi Ibu bacain itu adalah teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Teks biografi itu adalah cerita yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kata biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan grafein yang berarti tulis. Nah, dari pengertian yang tadi Ibu bacain, sekarang Ibu tanya alasan apa yang membuat kalian tahu kalau itu adalah teks biografi. Kenapa kalian bilang kalau tadi itu teks biografi? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Ya, silahkan. Jawabannya fakta atau real. Ya, terus Ada konflik atau masalah. Jujur mengenal fakta. ya, terus siapa lagi yang bisa coba angkat tangan? Ada pesan yang terkandung. Ada sejarah masa lalu. Ya, betul. Permasalahan tokoh, pesan-pesan atau motivasi. Ya, betul banget nih jawabannya. Nah, dari ciri-ciri yang kalian bilang tadi itu, dari beberapa hal yang tadi kalian bilang itu termasuk ciri-ciri dari teks biografi dan juga termasuk struktur teks biografi. Sekarang Ibu bacain apa aja ciri-ciri teks biografi ya. Ciri-ciri teks biografi itu ada 5. Yang pertama, memuat fakta. Maksudnya, teks biografi itu pasti berisi fakta atau real, cerita dari seseorang masa lalu. Terus yang kedua, memiliki konflik atau masalah. Maksudnya di sini, teks biografi itu berisi konflik masalah yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, ada pesan pembelajarannya yang bisa diambil manfaatnya. Maksudnya, setiap teks biografi itu pasti memiliki pesan atau motivasi.
itu sejarah pengalaman dari si tokoh. Makanya rata-rata orang yang tertulis pada cerita biografi itu pasti orang-orang besar atau pahlawan atau orang-orang penting gitu. Terus yang terakhir, memiliki setting tempat. Meskipun menceritakan pengalaman hidup seseorang secara fakta, penting juga dalam cerita teks biografi itu menunjukkan setting tempat. Setting tempat ini bisa berbeda-beda tempat tergantung dari cerita, isi tokoh atau narasumber. Ya, tadi kan ada yang bilang kalau ada pengenalan tokoh, terus ada juga judulnya, terus ada peristiwa atau masalah yang dialami tokoh. Nah, itu termasuk juga dari struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu ada 4. Ada judul. Judul teks biografi dapat berupa nama tokoh atau nama beserta jasa tokoh yang dihasilkan. Contohnya, Muhammad Hatta adalah pejuang, proklamator, pemimpin manusia. Yang kedua, disebut orientasi, yaitu bagian teks biografi yang berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, ada peristiwa atau masalah. Bagian ini berisi tentang masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh yang diceritakan pada teks biografi. Yang terakhir ada reorientasi, yaitu bagian akhir dari teks biografi yang berisi kata-kata mutiara, motivasi atau pesan yang bisa diambil dari tokoh yang diceritakan. Sekarang tugas kalian menyimak, ibu akan menyetel sejarah singkat tentang Raden Ajeng Kartini. Nanti kalian dengerin dulu. Habis itu, setelah itu nanti dibagi kelompoknya 2 orang. Setelah itu mengerjakan, menganalisis ciri-ciri dan struktur teks biografi yang tadi kalian dengarkan. Nah, sekarang ibu setelin ya, kalian dengerin. Ibu akan setelin sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Masira. Beliau merupakan anak kelima dari 11. Oke, dari tadi yang sudah kalian dengarkan sejarah dari atau biografi dari Raden Ajeng Kartini, sekarang dibagi kelompok 2 orang, lalu kemudian mengerjakan menganalisis apa saja ciri-ciri dan struktur yang terdapat di biografi Raden Ajeng Kartini tadi yang sudah kalian dengarkan. Nanti ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian diskusi sama teman kalian berdua. Setelah itu nanti dipresentasikan perwakilan kelompok nanti yang akan jadi jurubicara ya. Silahkan mengerjakan. Oke, karena waktunya sudah selesai, sudah 3 menit, silakan perwakilan kelompok untuk presentasi hasil diskusi tadi ya. Ada siapa dulu yang mau menjawab? Saya memberikan pemaparan kelompok 1. Ya. Menggunakan bahasa terakhir terdapat unsur inspirasi menjaga barang atau jasa tokoh. Judul Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan Indonesia.
artinya akan lebih dengan seperti itu. Partai ini lahir pada tahun 31 April 1879 di Jepara. Peristiwa atau riwayat berikut masalah. Teksnya sebagai penduduk dari keluarga priai, Kartini mendapatkan pendidikan dasar, tetapi seperti banyak perempuan pada masanya ia tidak melanjutkan sekolah setelah usia tertentu. Bagus. Kelompok 1 dan 2 jawabannya benar semua. Kita pelajari hari ini, siapa yang bisa kasih kesimpulan apa aja yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini? Silakan anak-anak. Ya. Berarti teknologi sebagai pengembang atau menggunakan, yaitu hasil berarti adalah 4. Dari fakta ada motivasi menggunakan bahasa naratif. Strukturnya adalah 4 yaitu elementasi, peristiwa, dan representasi. Ya, bagus. Itu ya kesimpulannya hari ini. Sekarang masih ada yang nggak paham atau ada yang belum ngerti atau enggak? Contoh enggak benar. Ya, enggak belum sudah paham. Dan ini gimana? Iya, Ndang. Oke, sekarang masih ada yang belum paham atau masih ada yang belum mengerti. Kalau masih belum ada yang mengerti, silahkan ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita langsung ke evaluasi. Masih ada yang ditanyakan? Tidak Ya. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke evaluasi. Silahkan yang bisa mengulang pembelajaran. Ya. Terus apa? Guys, Oke, selanjutnya kalau kalian sudah paham semua, sekarang kita ke evaluasi. Siapa di sini yang bisa mengulang pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir? Yang bisa silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. tes biologi, tes kisah hidup, tes riwayat hidup, tes cerita hidup seseorang, cerita pesan yang terkandung atau sejarahnya masa lalu, ceritanya fakta atau myth, konflik atau masalah, permasalahan tokoh, pesan-pesan atau motivasi, judul pengenalan pokok. Ya, itu evaluasi atau pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.